Halo teman-teman, kalau kemarin saya sudah memprediksi Gilgah dan Happy Asmara, sekarang gantian saya akan memprediksi Delva bagaimanakah perasaannya setelah mengetahui Gilgah menyatakan rasa cintanya pada Happy Asmara di depan publik di khalayak umum. Nah, bagaimanakah perasaan Delva saat ini setelah mengetahui hal itu? Perasaan Delva kepada Happy Asmara setelah mengetahui Gilgah juga menyatakan rasa cintanya. Apakah Delva cemburu atau bagaimanakah? Ya, mari kita lihat di sini. Ada simbol 4 jangkir. Bagaimanapun hal itu juga membuat Delva menjadi agak gimana gitu perasaannya, agak ada rasa mungkin sedih, kesal dan lain sebagainya terhadap apa yang udah terjadi, terhadap apa yang udah diunggah di media sosial saat ini, pernyataan Gilgah kepada Happy Asmara ya. Selanjutnya perasaan Delva bagaimana? Bagaimanapun di sini Happy Asmara merupakan hubungan yang sudah lama terjadi antara Delva dengan Happy sebagai sahabat. Nah, di sini ada sahabat lama yang melambangkan bahwa Delva ini sudah menjalin hubungan sahabat lama dengan Happy Asmara, di mana mereka juga satu tim sehingga kesana kemari selalu bersama. Kita juga tahu ya bahwa Delva ini lebih lama mengenal Happy Asmara ketimbang Gilgah, makanya di sini ada sahabat lama yang keluar. Selanjutnya ada simbol 7 tongkat, lambang dari sebuah tantangan, lambang dari sebuah persaingan. Nah, 2 orang laki-laki mencintai satu wanita yang sama. Apakah begitu? Delva, the dreamer. Jadi untuk bisa menjalin hubungan dengan Happy Asmara itu ibaratnya sebuah mimpi buat Delva. Mimpi itu juga harus ditindaklanjuti loh ya. Kalau cuman diem-dieman ya jangan di tempat. Makanya butuh keberanian Delva ini untuk bisa menyatakan perasaannya kepada Happy Asmara, andai kata memang bertekad untuk menjadi sepasang kekasih. 2 kartu lagi perasaan Delva pada Happy Asmara. Ada simbol balance. Ada simbol balance yang tadinya mungkin ada rasa kekesalan dikarenakan udah ada laki-laki yang lain yang menyatakan rasa cintanya, tapi di sini pada akhirnya semuanya itu baik-baik saja. Mungkin kekesalan hanya sekejap saja ya. Selanjutnya Miss Counselor, perlu adanya teman curhat. Kartu ini melambangkan perasaan Delva ketika mengetahui Gilgah menyatakan hubungan atau menyatakan perasaannya kepada Happy Asmara. Bagaimanapun juga itu merupakan hal yang mengesalkan, hal yang membuat dia menjadi kayak malas ngobrol, malas begini, malas begitu, dikarenakan hal itu. Kenapa bisa begitu? Karena Happy Asmara adalah seseorang yang udah dikenal lama oleh Delva, dan gak bisa dipungkiri Delva ini juga menaruh rasa kepada Happy Asmara sebenarnya. Dengan adanya Gilgah menyatakan perasaan cintanya di sini merupakan saingan berat buat Delva. Saingan berat ya, makanya di sini ada simbol seseorang yang dihujani tongkat 7, persaingan di dalam memperebutkan hati seorang wanita. Apakah begitu? Nah, ternyata Delva ini juga memiliki mimpi, juga memiliki angan-angan untuk bisa bersama Happy Asmara. Namun rasa keinginan itu pada akhirnya dibalanskan.
yang artinya Delva walaupun ada perasaan suka pada Happy Asmara, tapi dia saat ini juga masih menghargai Happy Asmara sebagai rekan kerja, sebagai sahabat. Nah, sesungguhnya Delva ini juga ada perasaan kepada Happy Asmara. Makanya dalam hal saat ini, setelah ada pernyataan Gilga yang menyatakan rasa cintanya pada Happy Asmara, disinilah Delva butuh teman curhat, teman untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya, teman untuk bisa memberikan nasihat. Dia butuh seperti itu. Ada wis counselor di mana Delva membutuhkan seseorang yang bisa diajak curhat, yang bisa memberikan nasihat, memberikan pencerahan kepadanya harus bagaimana terkait perasaannya ini. Jadi di sini sebenarnya Delva ada perasaan pada Happy Asmara, tapi Delva ini kurang berani untuk menunjukkan, kurang berani untuk menyatakan, sebab itu masih dalam angan-angan, itu masih dalam mimpi. Karena di sini mungkin Delva juga menyadari bahwa mereka satu tim pekerjaan, mereka juga sudah berteman lama, mereka juga sudah merasa seperti sahabat. Dan di sini kita juga tahu bahwa Happy Asmara setelah kegagalan hubungannya dengan Denny Caknan, dia sepertinya lebih fokus kepada pekerjaan dan dia juga lebih suka menganggap orang-orang yang menyukainya sebagai sahabat. Khawatir kalau tersakiti lagi hatinya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya ingin prediksi Delva dengan Happy Asmara ke depannya seperti apa. Kalau di Gilga kemarin, Happy Asmara saat ini masih belum ada ketertarikan dengan Gilga, lebih ke arah menganggap sebagai persahabatan. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat nanti ketika Gilga mau berusaha gigi, yang namanya hati kan kadang-kadang membolak-balik ya teman-teman. Hari ini nggak suka karena suatu saat nanti yang namanya seseorang sudah berjuang mati-matian, yang pada akhirnya membuka hatinya ada terenyuh atau bagaimana, yang akhirnya menerima, itu juga bisa terjadi. Nah, kalau untuk Delva ini bagaimana kedepannya dengan Happy Asmara? Mereka sering bertemu ya teman, karena mereka satu tim dalam pekerjaan. Hubungan Delva dengan Happy Asmara kedepannya seperti apakah? Hubungan Happy Asmara dengan Delva ke depannya ada simbol seorang pemuda membawa cangkir. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam Delva ini mencintai, tertarik kepada Happy Asmara. Sayangnya dia kurang gigih untuk menunjukkan, untuk mewujudkan, untuk memperjuangkan perasaannya. Selanjutnya ke depannya hubungan mereka ada the high priorities, yang artinya dengarkan suara hatimu sebelum kamu melangkah. Pertimbangkan baik-baik. Ada pergerakan cepat, ada sebuah aktivitas, ada sebuah upaya. Apakah suatu saat nanti Gilga berupaya untuk merebut hati Happy Asmara? Suatu saat nanti apakah Gilga berupaya dengan gigih merebut hati Happy Asmara? Kalau di sini ada upaya-upaya untuk itu di suatu saat nanti, bukan di sekarang ya. Ada simbol halaman pedang. Halaman pedang ini simbol dari sebuah kegigihan, sebuah usaha untuk bisa mempertahankan atau memperjuangkan apa yang diharapkan. Namun di sini juga ada simbol meditasi teman-teman. Di atas orang meditasi ini ada 4 pedang yang melambangkan apa yang terjadi di dalam hubungan Delva dengan Happy Asmara. Pada akhirnya membuat Delva merenung ke dalam, dan dia mungkin ada perasaan legowo seandainya Happy Asmara ini lebih memilih pada orang lain. Aduh, kasihan ya. Kemudian
Tapi di sini juga ada kabar-kabar baik terkait kedekatan Happy Asmara dengan Hilga. Tapi kabar-kabar baik ini ada kaitannya dengan pekerjaan, dengan koin ya. Mungkin karena mereka adalah dalam satu tim. Jadi teman-teman, hubungan Delva, kalau mungkin saya salah ngomong nama, mohon dimaklumi ya, karena Hilga sama Delva itu hampir-hampir mirip. Yang intinya prediksi ini adalah untuk Delva ya, untuk Delva. Andai kata ada salah ucap nama, tolong dimengerti. Di sini Delva ada perasaan suka. Di kehidupan yang akan datang, maksudnya di masa depan, akan ada upaya Delva untuk bisa mendekati Happy Asmara lebih gigih lagi. Ya, ada upaya untuk itu. Tapi di sini juga dia mendengarkan suara hatinya, mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, setelah dia menyadari aku mencintai Happy Asmara dalam lubuk hatiku yang terdalam seperti itu. Makanya di sini ada upaya kegigihan memperjuangkan apa yang dia rasakan agar bisa merebut hati Happy Asmara. Tapi di saat dia memperjuangkan itu, ada simbol kesadaran. Ada simbol kesadaran yang mungkin karena Happy Asmara masih menganggap dia sebagai sahabat, belum mau menganggap dia sebagai seseorang yang bisa menjalin hubungan asmara. Ini membuat ada perasaan kesadaran di dalam hati Delva. Makanya di sini ada simbol meditasi, dan dia juga legowo atau dia juga akan undur diri ketika Happy Asmara lebih memilih orang lain, dan dia akan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan Happy Asmara. Jadi seperti itu ya perjalanan cinta Delva dengan Happy Asmara. Nah, di sini teman-teman, yang namanya prediksi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ibaratnya kalau kalian sakit ya, kalau kalian sakit, ketika kalian gigih berusaha berobat, ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau kalian membiarkan rasa sakit itu tanpa ada usaha, tanpa ada pengobatan, yang jelas kalian akan menderita sakit terus, bisa-bisa seperti itu. Demikian juga prediksi. Ketika terprediksi seperti ini, kemudian ada usaha yang gigih dari Delva, pantang menyerah, tentunya akan ada sesuatu yang mungkin bisa membolak-balikkan hati Happy Asmara. Siapa tahu seperti itu. Yang namanya hidup itu segala kemungkinan bisa terjadi. Yang namanya hidup itu ada perputaran nasib ketika seseorang mau berusaha. Kita doakan yang terbaik saja untuk Delva dengan Happy Asmara. Andai kata mereka berjodoh, semoga dimudahkan. Andai kata tidak berjodoh, ya apa boleh dikata, semoga mereka segera mendapatkan jodohnya masing-masing sesuai dengan apa yang